Bukan hanya kulit yang terlibat dalam demonstrasi setelah ada banyak mahasiswa dan banyak juga pemuda lainnya, kepala dipukul sama ditendang. Aku disuruh buka celana pakai boxer pendek, posisinya sambil dipukulin. Aku merasa dilecehkan aja sih. Iqbal Ramadan ya. Betul. Dia dari YLBHI atau gimana tuh? Iqbal Ramadan itu asisten bantuan hukum di LBH Jakarta. Itu teman-teman Kontras yang melakukan pemantauan media ya. Iya. Ya itu tercatat ada 254 ya orang menjadi korban luka-luka dan ada sekitar 380 ya. Jadi korban penangkapan sewenang-wenang. Oh itu seluruh Indonesia. Ya, tapi kalau kita mau konteks yang di Polda kita yang mendampingi langsung itu kurang lebih 29 orang. Iya. Dan sebagian anak-anak dan yang menarik 11 diantaranya ditersangkakan. Ya. Dan masih berjalan sampai Total sekarang. 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan membincangkan terkait dengan advokasi YLBHI. Menarik sekali. Dan untuk membincangkan hal itu bersama dengan kita ada Mas Arief Maulana. Apa kabar Mas Arief? Alhamdulillah baik Mas Novel. Aduh, luar biasa. Terima kasih nih bisa hadir. Mas Arief sekarang setelah jadi direktur LBH Jakarta, kemudian sekarang masuknya ke YLBHI di handle advokasi ya? Betul Mas. Oke. Setelah 2023 selesai, ya di akhir 2002 selesai ya. 2023 awal. Iya. Bergabung dengan YLBHI. Iya. Wilayahnya jadi seluruh Indonesia jadinya ya. Iya. Saya kemarin juga memperhatikan YLBHI yang terkait dengan advokasi yang aksi demo kemarin ya, beberapa hari yang lalu ya. Aksi yang begitu luar biasa, ternyata banyak juga persoalan-persoalan yang kemudian ada represi, ada tindakan-tindakan lain, tindakan hukum yang itu kemudian justru malah membuat saya khawatir kemudian mungkin orang takut ya. Tapi yang menarik adalah ada beberapa itu salah satunya siapa Iqbal Ramadan ya. Betul. Dia dari YLBHI atau gimana tuh? Iqbal Ramadan itu asisten bantuan hukum di LBH Jakarta. Oke. Ya, yang baru bergabung memang. Dan dia ikut membantu advokasi ya. Saat itu sebagai bagian dari LBH Jakarta. Oke. Kemarin kalau dari data yang dari YLBHI, data advokasi yang menjadi korban-korban dari tindakan-tindakan represi, termasuk juga mungkin ada yang penangkapan segala macam. Barangkali Mas Arief bisa ada gambaran? Iya. Kami di LBHI ini bergabung dengan teman-teman yang kita sebut tim advokasi untuk demokrasi, Mas Novel. Berbagai lembaga organisasi masyarakat sipil yang di dalamnya ada advokat, ya. Kita berhimpun di situ untuk kemudian membantu memberikan layanan bantuan hukum, advokasi teman-teman yang menyampaikan pendapat di muka umum. Dan itu sejak 2019. Dan kemarin ketika aksi merespon darurat ya, panggilan darurat Indonesia gitu ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi mau dikangkangi lagi gitu ya, mau diakal-akali ya lagi, benar. Ya kita juga backup saat itu, dan memang dari data tim advokasi untuk demokrasi kita mencatat di Polda Metro ya itu ada 50 yang kemudian ditangkap ya. Dan di Polres Jakbar itu ada sekitar 105 ya. Kemudian ada di Polsek Tanjung Duren itu ada sekitar 3 orang. Jadi kurang lebih itu yang kita dampingi begitu ya, yang secara langsung lebih banyak memang yang di Polda Metro. Ya. Tapi kalau kita bicara data secara keseluruhan, itu teman-teman Kontras yang melakukan pemantauan media ya. Ya itu tercatat ada 254 ya orang menjadi korban luka-luka dan ada sekitar 380 ya
jadi korban penangkapan sewenang-wenang. Oh, itu seluruh Indonesia. Ya, tapi kalau kita mau konteks yang di Polda, kita yang mendampingi langsung itu kurang lebih 29 orang. Ya. Dan sebagian anak-anak. Dan yang menarik 11 diantaranya ditersangkakan. Dan masih berjalan sampai Total sekarang. 19 ya. Oke. Masih jalan. Saya tentunya dengan YLBHI dekat sekali ya, karena dulu ketika saya berapa kali dikriminalisasi gitu ya, saya sering dibantu sama YLBHI dan luar biasa. Bisa saya bayangkan kalau peran YLBHI ini bisa jauh lebih luas, jauh lebih kuat, tentu kita bisa membantu orang-orang ya yang tentunya secara akses hukum ya, akses bantuan hukum maksud saya. Dan mungkin juga secara ekonomi juga mungkin masih sangat terbatas atau kurang gitu ya. Itu bisa mendapatkan bantuan. Dan luar biasa sekali kawan-kawan YLBHI ini. Dan saya tentunya sangat mengapresiasi ya. Tapi barangkali Mas Arief bisa cerita pengalaman advokasi yang menarik, yang menantang gitu ya. Apa namanya di daerah-daerah atau dimanapun lah. Iya. Kalau bicara advokasi yang menantang, sebetulnya hampir semua kasus yang ditangani YLBHI itu kasus yang ini ya Mas ya, menantang bisa dibilang begitu, karena dimensinya berkaitan dengan kebijakan, kekuasaan negara gitu, berhadapan dengan aparatur negara, aparat keamanan atau penegak hukum begitu ya, yang memang dimensinya pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kalau kemudian secara spesifik ditanyakan ke saya apa yang kira-kira menarik, ya mungkin kita bisa bicara kasus ini Mas, yang paling dekat ini ya, misalkan kasus Kanjuruhan gitu ya. Ya, kasus Kanjuruhan yang menelan korban jiwa sampai 135 orang. Ya. 44 orang diantaranya adalah anak-anak gitu ya. Tetapi sampai sekarang ya keadilan belum didapatkan oleh korban dan keluarganya. Kita tahu putusan pengadilan hanya memberikan hukuman pada 3 orang pelaku lapangan. Sementara kita paham bahwa ya saat itu yang terjadi ya memang serangan brutal membabi buta dengan gas air mata yang diarahkan kepolisian kepada para penonton. Sebetulnya tidak ada kejadian darurat yang harus kemudian direspon dengan senjata kimia begitu. Nah, kasus lain ya mungkin kalau kita bicara bulan September ini Mas ya. Kasus Cak Munir gitu ya. Ya, Cak Munir yang dibunuh tahun 2004 sampai hari ini juga belum tuntas gitu ya. Diungkap siapa dalang pembunuhnya. Ya hanya ada pelaku di lapangan sekali lagi, ada Polikarpus, kemudian Heri Setiawan, Direktur Garuda, dan pada saat itu mampu membawa Muhdi PR itu ke pengadilan, tapi kemudian bisa bebas. Dan sampai hari ini tidak ada perkembangan apapun dari kasus ini. Padahal dari tim penyelidikan independen yang dibentuk Presiden SBY saat itu mengungkap banyak fakta, banyak petunjuk gitu ya, dan alat bukti bahwa memang BIN terlibat selain Garuda Indonesia begitu ya, dan pimpinan BIN saat itu ya itu juga menjadi bagian dari konspirasi pembunuhan jahat ya Cak Munir. Dan hari ini jadi presiden pembela HAM gitu ya, yang memperjuangkan hak warga negara ya terancam, dan buktinya sampai hari ini karena ya ternyata tidak ada penegakan hukum yang adil, ada impunitas terhadap para pelaku ya. Sekarang ini teror terhadap human rights defender, pembela HAM ya, termasuk Mas Novel ya terus terjadi begitu ya. Ya ini ya peringatan buat kita semua, dan yang lain yang mungkin juga dekat ya kita tangani mungkin di isu ini Mas, di isu swastanisasi air Jakarta gitu ya. Pernah di tahun 2010 begitu ya, kita mulai melakukan advokasi bersama tim teman-teman
koalisi masyarakat menolak swastanisasi air Jakarta. Ada banyak organisasi di sana. Iya. Ya. Ada Kiara, kemudian ada teman-teman solidaritas perempuan, KUPA dan lain sebagainya mengadvokasi hak atas air masyarakat yang ya terampas. Ternyata memang ada konsesi yang itu dibuat di masa Orde Baru, penghujung rezim pemerintahan Presiden Soeharto, yang memang jadi syarat hutang IMF waktu itu. Syaratnya adalah selain diregulasi adalah ini swastanisasi sektor-sektor publik dan salah satunya air di Jakarta. Dan perjanjiannya menggunakan mekanisme perjanjian internasional antara PDAM dengan waktu itu ada Palija dan juga Aitra. Palija ini afiliasinya dengan Suez di Prancis dan Aitra ini afiliasinya dengan PT Thames di Inggris. Kita advokasi dan kita gugat perjanjian internasionalnya menggunakan mekanisme citizen lawsuit dan berhasil dimenangkan. Tapi sayang sekali memang di penghujung tahun 2023 ketika kontraknya ini habis justru dilanjutkan oleh pemerintah daerah gitu ya. Meskipun dengan perusahaan yang lain. Ya menarik sekali itu ya. Kalau melihat dari tren 10 tahun terakhir lah gitu ya. Kegiatan advokasi yang dilakukan dari YLBHI ini gimana? Maksudnya apakah semakin berat, semakin ringan, atau ada perspektif-perspektif tertentu yang bisa digambarkan Mas Arif? Kebetulan saya bergabung di LBH Jakarta, Mas. Salah satu kantor YLBHI dari 18 kantor sekarang ya. Yang lainnya itu melihat bahwa semakin kesini begitu ya, tantangan advokasi itu semakin sulit, semakin bisa dibilang mungkin ya situasinya kembali ke masa-masa YLBHI di masa Orde Baru. Gitu Faktor sulitnya apa tuh Mas Arif? Ya, saya mungkin bisa mengatakan itu karena 2010 saya bergabung itu tidak lama dari reformasi ya Mas ya. Ya kita tahu kayak masih mekar sekali tuh masih baru tumbuhnya lembaga-lembaga baru seperti KPK. KPK masih kenceng-kencengnya itu ya. Komisi Yudisial, MK itu kan lagi istilahnya bagus-bagusnya begitu Mas ya. Dan pengadilan juga demikian kan, reformasi Mahkamah Agung juga digencarkan pasca reformasi, ada blueprint Mahkamah Agung dan kita melihat dari perkara-perkara yang ditangani oleh LBH, asalkan kita bisa meyakinkan hakim bahwa alat buktinya itu cukup begitu ya, dan kita bisa memberikan argumentasi hukum yang logis, yang kuat gitu ya, dimensi hak asasi manusianya yang juga bisa dijelaskan dengan baik begitu, termasuk menggunakan instrumen-instrumen hukum internasional, LBH banyak kemudian bisa memberikan sampai pada putusan yang memenangkan masyarakat begitu ya. Banyak juga kebijakan-kebijakan yang berhasil diadvokasi. Tetapi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini kan kita juga melihat khususnya di pasca 2014 gitu ya. Kita melihat bahwa ya demokrasinya semakin mundur begitu ya. Terus kemudian juga hukum ini agaknya mulai diatur ya. Terus disepelekan gitu ya. Enggak lagi kemudian dilihat sebagai satu instrumen yang mendukung dan juga memperkuat demokrasi dan juga negara hukum. Gitu ya. Biasanya kalau demokrasinya mundur, oligarkinya menguat gitu ya. Nah, itu Mas. Kita ngelihat ini ya mudah saja melihat ini dari menangani kasus kok semakin rumit ya. Di kepolisian dulu kita berargumen soal KUHAP, berargumen soal peraturan Kapolri begitu ya. Dan yang lain-lainnya itu cukup bisa diterima. Tapi semakin kesini kok semakin diabaikan itu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan mudahnya ketika kemudian menangani kasus harusnya di atas kertas itu kita bisa
menang begitu ya, kita bisa mendapatkan putusan yang baik, tapi ternyata tidak. Ya, saya bisa paham lah kurang lebih ya. Orang DPR saja berani bikin akrobat hukum kan. Nah, bikin seolah-olah MA sama MK sama, kita tinggal pilih yang mana. Orang hukum bingung, wah kok bisa ya? Dan itu berani dipertontonkan, padahal itu kan disiarkan live ya. Jadi orang masyarakat juga paham, dan masyarakat juga banyak yang paham hukum kan. Dan tidak malu-malu lagi, Mas. Enggak malu-malu lagi. Dan ini bukan baru hari ini, tapi sudah bertahun-tahun yang lalu. Iya. Mungkin orang baru sadar 2019 lah ya. Iya, betul. Mas Arief, mungkin banyak juga ini ya, masalah lahan ya. Karena yang saya pahami begini, saya pernah diskusi sama beberapa kawan lah, diantaranya penegak hukum. Dia juga ahli di bidangnya, dan kemudian cerita soal bagaimana dugaan praktek HGU, baik itu HGU untuk tambang ataupun HGU dari perkebunan, yang katanya itu seringkali pengusaha yang mendapat izin prinsip awalnya kan. Izin prinsip kan setelah itu harusnya kan dia pembebasan dulu kan, orang-orang yang tinggal di sana, yang menguasai lahan segala macam. Itu pembebasannya cuma dilakukan beberapa saja, paling kurang dari 50% lah gitu. Sisanya kemudian menggunakan otoritas yang ada gitu ya. Baik pemerintah daerah ataupun penegak hukum atau aparat keamanan ya, dan kemudian mengusir lah gitu masyarakat. Saya terbayang lah kalau pola-pola begitu pasti bentrokan dengan masyarakat adat akan banyak gitu. Padahal masyarakat adat mungkin sudah tinggal sekian lama di sana, kemudian jadi persoalan. Yang kedua, masyarakat yang memang tinggal di sana di lokasi-lokasi yang mungkin ada irisan dengan tambang ataupun perkebunan, itu seringkali menjadi persoalan. Dan beberapa di berita kan mereka kemudian ada yang dikriminalisasi, bahkan ada yang dilakukan tindakan represi yang berlebihan, sehingga kasihan sekali mereka. Dan saya yakin LBH pasti banyak pengalaman itu ya. Gimana Mas Arief? Iya. Jadi sekarang konflik lahan ya Mas ya. Konflik penggusuran paksa yang itu berdampak pada hilangnya ruang hidup masyarakat ya. Itu memang semakin tinggi kuantitas kasusnya, termasuk kualitas pelanggaran hak asasi manusianya lebih serius lagi. Mungkin saya merujuk pada beberapa kasus saja. Kita bisa cek misalkan di Wadas ya, desa Kecamatan Bener ya, Purworejo, Jawa Tengah. Bagaimana warga di sana diusir paksa gitu ya dari tanah leluhurnya begitu ya, untuk memang dibangun bendungan gitu Jadi tambang batunya di sana, dan cara aparat kemudian melakukan pengusiran ini ya hampir seragam pola-polanya dengan kasus-kasus yang lain. Nanti kita bisa lihat. Nah, mereka usir paksa, dan atas nama proyek strategis nasional, atas nama pembangunan, ya mau nggak mau harus pergi, begitu ya. Dan kalau tidak mau pergi, apa yang terjadi ya mereka direpresi. Betul tadi seperti yang Mas Novel sampaikan, dan kita semua sekarang memahami itu ya, apalagi pasca Omnibus Law Cipta Kerja yang mempermudah ya pengadaan tanah untuk alasannya kepentingan umum gitu ya. Dan definisi kepentingan umumnya diperluas. Kepentingan investasi pun kemudian menjadi bagian dari kepentingan umum, padahal ya kita bisa berdebat soal itu. Ya. Dan kita bisa melihat bagaimana ya akhirnya warga direpresi dan pakai gas air mata ditembaki, sampai ke kampung-kampung dikejar, dikriminalisasi. Nah, itu yang terjadi. Kita bisa geser misalkan di Rempang ya, di Batam sana. Bagaimana kemudian warga juga diusir atas nama investasi sekali lagi untuk pembangunan pabrik di sana kaca atau apa itu ya, dengan dalih ini Green Eco City dan lain sebagainya, narasi-narasi yang ya seolah-olah baik, tapi di baliknya banyak sekali
penindasan pelanggaran hak warga sampai hari ini. Warga menolak juga diusir, dan yang menarik ini yang diusir satu pulau, Mas. Iya. Bukan lagi satu kampung atau satu desa, Iya. tapi Diusir satu berarti keluar dari pulau itu ya. Iya, harus mau direlokasi ke pulau yang lain. Padahal kita tahu ya yang namanya tanah itu tidak sekedar tempat berpijak. Betul. Tapi di sana ada sejarah, ya, ada soal hubungan kekerabatan, relasi sosial yang itu dibangun bukan sehari 2 hari, pekerjaan, 2 tahun, pekerjaan, akses pendidikan anak dan lain sebagainya. Itu akan mencerabut ruang hidup mereka, dan ya seperti halnya di Wadas, mereka juga ketika kemudian menolak, ya, kemudian ditembaki gas air mata secara membabi buta, diusir, direpresi, dikriminalisasi. Polanya sama, itu saja. Hari ini yang kemudian dipertontonkan oleh pemerintah ya, dengan mengatasnamakan proyek strategis nasional, pembangunan, gitu ya, investasi, ya. Kemudian rakyat dikorbankan, gitu ya. Dan ini tidak lepas ya. Kenapa kemudian seolah-olah kok jadi mudah sekali ya, kemudian negara merepresi rakyatnya atas nama pembangunan. Ya, Omnibus Law Cipta Kerja itu seolah-olah namanya memang bicara cipta kerja, tapi di dalamnya mengatur banyak sektor, dan salah satunya perizinan, dan yang lainnya adalah soal bagaimana rakyat itu di blok atau bisa dibilang dihilangkan hak-haknya untuk bisa kemudian men-challenge atau kemudian dia mempersoalkan rencana-rencana pembangunan untuk kepentingan umum. Bahkan sekarang Mas, kalau kemudian mau komplain, yang boleh komplain itu hanya masyarakat yang terdampak langsung. Oh gitu. Jadi seperti teman-teman yang bergerak di organisasi kemasyarakatan, organisasi yang melakukan advokasi, itu tidak boleh untuk kemudian bisa mendampingi langsung begitu ya, kemudian mempersoalkan atau katakanlah walhi bicara soal atau YLBHI bicara komplain gitu ya, secara hukum itu di eliminir ya. Proteksi-proteksi masyarakat di dalam undang-undang sebelumnya begitu ya, itu dihilangkan supaya kemudian lebih mudah untuk melakukan pengambil alihan lahan, penggusuran paksa. Bahkan soal dulu kan harus ada istilahnya untuk perizinan dalam kepentingan usaha itu harus ada kajian. Kajian lingkungannya, AMDAL-nya juga dihilangkan. Iya. Padahal itu kalau AMDAL-nya nggak dilakukan dengan benar, dampaknya kan masyarakat yang langsung yang sekitar situ yang akan merasakan gitu ya. Jadi memang diregulasi itu Mas sangat berdampak dan merugikan masyarakat. Proteksi yang diberikan negara di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya dikurangi satu persatu, istilahnya degradasi ya, dan akhirnya hilang. Ya, kabarnya saya dengar sekarang sedang banyak ini ya masyarakat adat di Papua ya. Karena kan kalau kita lihat ada beberapa paling tidak peningkatan lah untuk pengelolaan HGU di Papua, baik itu untuk sawit atau untuk yang lain tambang ya. Biasanya begitu-begitu seringkali dengan masyarakat adat ya. Dan memang mungkin kalau saya pernah berapa kali pas lagi diskusi dengan beberapa pihak gitu, digambarkan kan masyarakat adat atau masyarakat lah gitu ya. Ini suka main klaim gitu ya. Tapi kan mestinya kan enggak sederhana itu, dan pemerintah mestinya memang mestinya bisa memetakan dengan jelas ya mana yang wilayah adat segala macam. Jadi semuanya bisa jelas dan enggak sampai timbul persoalan di belakang hari. Tapi kalau kemudian masyarakat adat haknya tersingkir, terutama di daerah-daerah yang mungkin ya masih pola hidupnya atau pola mencari penghasilannya dengan mengandalkan alam, itu kan pasti akan terdampak sekali itu. Kalau di Papua yang sekarang sedang ramai apa ini, Mas Arif? Iya, kalau kita bicara Papua mungkin akan mudah kalau kita merefer kasusnya Fathia Maulidiati. Beberapa waktu yang lalu Direktur Kontras, dan juga Haris Azhar yang dikriminalisasi karena menyebarluaskan, mendiseminasikan
pakai podcast seperti ini Mas. Iya. Saya ngikuti itu. Kasus penempatan militer besar-besaran ya di Intan Jaya Papua, dan ini berkaitan dengan bisnis tambang di sana ya. Iya. Dan kalau kemudian melihat situasi yang ada dari kasus tersebut disampaikan dalam report 9 lembaga ya saat itu di kasus tersebut, ya memang hari ini Papua betul-betul jadi objek gitu ya. Ya, masyarakat adat menjadi objek, bukan lagi subjek ya dalam kerangka pembangunan nasional untuk kemudian mensejahterakan masyarakatnya. Tapi ya kita melihat banyak diskriminasi, banyak ketidakadilan atas nama pembangunan sekali lagi, atas nama investasi, kemudian ya masyarakat adat dikalahkan. Gitu. Jadi sebetulnya hari ini kita dipertontonkan dengan ya keberpihakan negara itu bukan pada rakyatnya, bukan pada kelompok rentan. Dan masyarakat adat ini kan masuk kelompok rentan ya Mas, yang mestinya didahulukan, diafirmasi, ya, disupport lebih ya karena memang kekhususannya begitu ya oleh negara, tetapi justru hari ini malah kemudian didiskriminasi begitu ya. Dan banyak pengungsi di sana yang kemudian harus meninggalkan tanah leluhurnya. Mengungsi kenapa sebabnya? Ya karena di sana kondisinya jadi tidak kondusif Mas. Dan ditemuan di riset yang dilakukan oleh teman-teman terkait dengan penempatan militer yang besar-besaran itu kan berdampak pada ketakutan warga. Jadi kalau militer di sana kan ya pasti mereka bersenjata, pasti mereka melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan begitu ya dalam tanda petik yang ya tentu itu mengakibatkan situasi juga menjadi tentu menegangkan buat warga, apalagi ya di daerah sana daerah konflik masih daerah konflik. Ya memang kita prihatin sekali ya ketika hal segitu masih terjadi ya. Dan sekali lagi problemnya ini kan masalah penegakan hukum kan. Seringkali penegakan hukum yang dilakukan dengan cara yang tidak benar itu menimbulkan ketidakadilan. Dan penegakan hukum diantaranya itu dilakukan dengan cara yang nggak benar tuh diantaranya karena praktek korupsi di sektor penegakan hukum ya. Bahkan, ini yang gimana? Penempatan militer di Papua, ini kan kalau kita bicara undang-undang TNI ya Mas ya. Penempatan militer di sebuah daerah atau untuk melakukan kegiatan operasi tertentu di luar perang, itu harus ada keputusan politik negara. Nah itu tidak pernah dilakukan. Jadi bukan sekedar kemudian melanggar hukum, tapi juga ini mengabaikan ya, dan istilahnya menganggap hukum itu tidak ada. Jadi sudah tempatkan militer saja. Nah ini yang jadi soal. Akhirnya mungkin kalau dihitung ya, ya militer di sana di Papua begitu ya dengan masyarakat di sana perbandingannya sudah tidak terlalu jauh begitu ya, bahkan lebih banyak militernya. Dan pertanyaan besar untuk negara hari ini, apa dasarnya mereka menempatkan militer? Sementara di dalam ketentuan undang-undang ya tidak boleh kecuali perang, yaitu kemudian operasi militer kecuali perang itu harus ada keputusan politik negara. Maksudnya apa? Ya supaya ini bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Betul. Karena yang mendanai tentara ke sana juga rakyat gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa meminta pertanggungjawaban apa yang dilakukan di sana. Ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, ya bisa transparansi akuntabilitasnya juga dipertanggungjawabkan. Mas Arief, kalau diskusi terkait dengan masalah sumber daya alam, kita seringkali mendengar praktek korupsi di sektor sumber daya alam itu luar biasa. Dan praktek korupsi di sektor sumber daya alam itu tentunya akan terkait dengan akhirnya tindakan-tindakan eksploitasi yang melanggar kepentingan lingkungan gitu, dan pasti dampaknya ke masyarakat. Pernah nggak advokasi di bidang itu? Barangkali contoh yang besar yang pernah diadvokasi ya, atau mungkin karena Mas Arief baru diadvokasi di YLBHI baru 1,5 tahun barangkali ya. Tapi memang kalau melihat dari praktek-praktek itu memang itu yang seringkali berdampak ke masyarakat, dan memang advokasinya nggak mudah itu.
Ada pengalaman nggak Mas Arif? Kebetulan saya 12 tahun di LBH Jakarta ya Mas. Jakarta ini kan secara geografis ya, wilayahnya wilayah metropolitan ya. Kalau kemudian bicara soal sumber daya alam, sekali lagi saya merujuk tadi ke kasus sumber daya air Mas. Pasal 33 ayat 3 itu bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara, digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagus sekali. Itu cita-cita funding. Fathers Mothers kita begitu, tetapi ternyata faktanya tidak Mas. Yang itu terjadi di Jakarta itu sebetulnya. Malah di depan mata ya. Di depan mata dan yang menarik justru kemudian dibela, dijaga oleh pemerintah pusat gitu ya. Saat putusan ini dimenangkan di tahun 2015, itu pemerintah daerah sudah istilahnya saya tunduk sama putusan. Gitu ya. Karena putusannya udah benar gitu kan. Pemerintah pusat yang mengajukan kasasi. Pemerintah pusat yang mengajukan peninjauan kembali. Ya, sampai akhirnya kami dikalahkan gitu ya. Dan akhirnya perjanjian swastanisasi air Jakarta ini dengan 2 perusahaan asing tadi terus berlanjut ya. Padahal yang dibela oleh YLBHI ini LBH Jakarta dalam hal ini ya. YLBHI juga ya. Ini kepentingan masyarakat ya. Kepentingan publik. Bukan kepentingan YLBHI sendiri kan. Iya. Tapi negara malah tanda kutip seperti berpihak kepentingan korporasi ya. Betul sekali. Dan ini aneh. Yang menarik adalah temuan saat itu kerugian negara akibat konsesi yang timpang itu. Jadi memang perjanjiannya dibuat aneh Mas, buat rugi. Jadi perjanjian tapi rugi. Ya, negara yang akhirnya harus membayar dengan APBN, APBD keuntungan swasta. Ringkasnya demikianlah singkatnya ya. Dan itu dibela oleh Kementerian Keuangan kan. Ini kasus yang paling konyol lah buat saya dan ya nggak masuk akal begitu loh. Dan belanya tuh pakai uang negara juga ya. Dan belanya pakai uang negara. Kacau terus. Ya memang masalah-masalah ini banyak sekali ya, dan saya di banyak forum diskusi saya selalu katakan bahwa salah satu praktek korupsi yang betul-betul berbahaya itu praktek korupsi di sektor penegakan hukum. Dan ternyata belakangan ini saya baru tersadar bahwa penegakan hukum sepertinya kalah dengan praktek korupsi sektor politik. Karena politik bikin kebijakan dan segala macam. Dan tentunya kita berharap ya dengan adanya segala persoalan yang ada sekarang, pemerintah kemudian mau meletakkan prioritas untuk penguatan upaya pemberantasan korupsi yang sekarang justru malah seperti diabaikan, malah KPK-nya dilemahkan. Balik kanan malah ya, bukan mundur, balik kanan ya. Barangkali closing statement Mas Arif bisa memberikan gambaran dari elaborasi beberapa yang saya sampaikan belakangan tadi. Iya. Nah ini yang jadi persoalan kita hari ini ya Mas ya. Cita-cita reformasi 1998 itu seolah-olah sudah dilupakan begitu saja. Dan upaya bangsa ini ya untuk kemudian mewujudkan itu dari 25 tahun yang lalu lah kurang lebih begitu ya. Itu semacam diruntuhkan begitu saja. Kita tahu bahwa kita punya KPK gitu yang harapannya bisa menjadi lembaga anti rasuah yang efektif membersihkan aparat penegak hukum, membersihkan dari praktek korupsi ya. Dari praktek korupsi baik di eksekutif, legislatif, termasuk di yudikatif ya. Tapi hari ini justru kemudian dilemahkan. Bahkan mereka yang korupsi sendiri rupa. Ya. Bahkan kemudian hari ini dirusak. Ketua KPK-nya berbuat korupsi malah. Dari dalam. Dari dalam ya. Ketua KPK-nya juga koruptor, gitu ya. Termasuk pegawainya, kemudian juga ikut-ikutan. Tapi yang menarik tidak ada hukuman untuk mereka yang melakukan korupsi, ada impunitas dan penegakan hukumnya jadi tebang pilih, gitu ya. Jadi hukum jadi alat kekuasaan, itu bukan lagi kemudian hukum menjadi panglima di negara demokrasi dengan harapan ya negara ini kemudian sejahtera gitu ya. Keadilan sosial didapatkan oleh semua gitu ya. Nah ini yang jadi soal dan dari semua itu sebetulnya kan persoalannya ya demokrasi kita ini. Demokrasi yang harusnya memang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan
ya. Itu hari ini justru kemudian di apa ya, demokrasinya dibajak, dibegal gitu. dibegal gitu ya kalau bahasa kerennya. Kacau. Ya, masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum saja kemudian dianggap kriminal. Padahal itu hak konstitusional, itu hak asasi manusia, hak mendasar dalam negara demokrasi. Disusupi menyampaikan gitu. pendapat, melakukan kritik, menyampaikan ekspresi, itu bagian dari bagaimana rakyat kemudian menjaga negaranya, menjaga sistem pemerintahan ini agar tetap tegak lurus nih, sesuai dengan relnya gitu ya. Tapi hari ini justru demokrasinya betul-betul dimanipulasi. Pemilu yang mestinya jadi ruang pengadilannya rakyat, ya, untuk kemudian menghukum para politisi busuk gitu yang kemudian tidak bekerja dengan benar, dengan jujur, ya, dengan adil, yang akhirnya lahir berbagai rancangan undang-undang atau sekarang sudah disahkan yang itu justru menindas rakyat. Ada undang-undang KPK, undang-undang Minerba, ya, eksploitasi sumber daya alam sampai habis gitu ya. Terus kemudian Omnibus Law Cipta Kerja yang hari ini membuat masyarakat, para pekerja begitu ya, tidak punya kepastian hidup, ya, karena fleksibilitas kerja, mereka bisa direkrut dengan gampang, dipecat juga gampang, Mas. Saya baca itu. Dan upahnya juga sangat rendah, dan ya itu yang terjadi hari ini ya. Belum lagi undang-undang yang melemahkan MK, melemahkan lembaga-lembaga negara yang lain. Nah, dan saya kira ini tidak bisa dibiarkan gitu ya. Kita tidak tahu ke depan akan seperti apa, karena pemerintahan baru juga akan melanjutkan katanya. Bahkan akan ada di balik badannya presiden yang lama begitu ya. Tentu hari ini yang harus dilakukan masyarakat adalah ya mau tidak mau ya harus siap untuk bergandengan tangan untuk menjaga demokrasi dan menjaga negara hukum kita. Karena kalau negara ini nanti sudah bukan negara demokrasi, negara hukum, ya jadinya ya seperti sebetulnya dalam praktek sudah berjalan negara oligarki yang punya privilege, yang punya jaminan untuk sejahtera, itu hanya mereka yang dekat dengan kekuasaan. Itu jauh dari cita-cita reformasi, apalagi cita-cita para pendiri bangsa gitu ya. Jadi saya kira itu Mas Novel, dan ini bukan lagi PR-nya teman-teman misalkan yang ada di NGO atau teman-teman mahasiswa yang selama ini mungkin diharapkan bisa bersuara lantang yang mengkritik negara, tapi ini tanggung jawab kita semua. Karena yang terdampak kita semua nanti. Karena yang terdampak adalah seluruh rakyat Indonesia. Susah sekarang berharap pada partai politik ya. Karena ya sama saja ternyata. Ya, masuk mudah dikunci, semuanya dikunci juga bisa. Mas Arief, yang paling terakhir saya mau dapat cerita Mas Arief satu poin aja. Saya terus terang, saya dengan kawan-kawan YLBHI itu saya respect sekali lah gitu. Mas Arief kan cerita tadi 12 tahun ya di LBH Jakarta, dan sekarang di YLBHI sebagai handle bidang advokasi kan. Kenapa Mas Arief tetap terus mau memperjuangkan kepentingan masyarakat bawah, dan kemudian sampai lama loh itu, dan itu kan bukan suatu hal yang mudah. Terus mau terus melakukan itu, apa hal yang menurut Mas Arief perlu perjuangan apa yang Mas Arief itu penting, perlu untuk diambil resiko untuk melakukan itu? Iya, buat saya Mas, jadi saya kebetulan belajar hukum ya. Kalau belajar hukum itu pasti belajar politik gitu ya. Dan pada saat saya studi di Fakultas Hukum dulu begitu ya, saya kemudian mempelajari bahwa ya pada akhirnya ya hukum itu produk politik begitu ya. Dan kita semua sebagai warga negara ini punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa ya hukum itu bekerja dengan baik. Hukum itu bisa kemudian memberikan rasa keadilan buat masyarakat gitu ya. Dan saya terpanggil saat itu untuk kemudian bergabung di sebuah lembaga yang memang ini organisasi ya anak-anak muda gitu ya,
berhimpun di sana untuk memperjuangkan tegaknya keadilan gitu ya, tegaknya hukum dan juga hak asasi manusia. Dan saya berpikir bahwa saya terinspirasi dengan ucapan bahwa ini ada hadisnya juga kalau nggak salah ya. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Dan saat saya memulai di LBH Jakarta itu yang kemudian saya pegang gitu ya. Dengan bekerja di LBH YLBHI gitu ya, saya mungkin bisa menggunakan ilmu yang saya pelajari untuk bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Dan caranya apa ya, memastikan bahwa Indonesia yang menasbihkan diri sebagai negara hukum, negara demokrasi, itu betul-betul bisa menjalankan ya cita-citanya. Dan saya satu orang yang mungkin ingin berkontribusi untuk memastikan itu juga bisa tegak begitu ya. Dan bukan hanya buat 1-2 orang, tapi buat siapapun ya, tanpa ada pembedaan, tanpa diskriminasi. Luar biasa sekali. Saya respect sekali lah. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan tentunya saya berkeyakinan ya, setiap orang yang dalam visinya, dalam visi hidupnya gitu ya, itu ingin bisa berbuat untuk kepentingan orang lain, orang banyak, pastilah akan mendapatkan kebaikan sebetulnya. Dan kebaikan itu membuat dia menjadi lebih hebat, lebih besar. Karena kita lihat pengusaha pun ketika dia berusaha untuk bisa membantu orang lain, maka dia akan jauh lebih hebat daripada sekedar untuk mendapatkan keuntungan gitu. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan tentunya kita berharap hal yang disampaikan Mas Arief tadi bisa menjadi penyemangat untuk kita mau sungguh-sungguh berbuat di bidang apapun untuk membantu kepentingan orang lain. Semakin banyak, semakin besar tentunya, selain kita juga bisa membantu orang, itu pasti akan menjadi keuntungan buat diri kita. Terima kasih Mas Arief, semoga semakin sukses. Salam buat kawan-kawan. Tentunya ini suatu hal yang menyenangkan bisa diskusi soal hal-hal yang berkepentingan dengan orang banyak. Terima kasih Mas Novel. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.